Baik, saya ingin langsung ke Bu Elsa dulu untuk menanggapi kemudian kesaksian-kesaksian yang sudah ada. Bu Elsa, Dede Riswanto, Liga Akbar, dan juga kesaksian-kesaksian lain termasuk Saka Tatal. Mereka kemudian kompak menyebut bahwa yang terjadi tahun 2016 bukanlah seperti yang tertuang di dalam persidangan. Mereka juga sebut bahwa mereka memberikan kesaksian palsu, Dede Riswanto dan juga Liga Akbar. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu. Ya, justru permasalahannya itu kan bukan dari Dede dan Hype saja ya, atau Liga Akbar saja, tetapi kan itu ada rentetan fakta-fakta yang lain sehingga mendapat suatu kesimpulan ya. Dan kan ada persesuaian dari kesaksian. Dede sekarang mencabut, Liga Akbar mencabut. Itu harus dibuktikan, diverifikasi. Harusnya ya dia harus diproses hukum dulu, dan di proses hukum mendapatkan keputusan yang inkrah yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa benar telah terjadi itu peristiwa itu, bahwa dia diarahkan dan Rudiana diproses, itu baru bisa menjadi novum. Tapi kalau omongan itu kan omongan lidah tak bertulang. Tadinya ngomong begini, sekarang ngomong gitu, dan belum dikonfirmasi, belum di proof ya, belum dibuktikan secara hukum, kan asal ngomong aja. Sekarang kalau dibuktikan dan dia masuk dalam tahanan, Rudiana sama-sama masuk tahanan, ya itu terus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengatakan demikian sesuai apa dengan keterangannya, oke. Dan itu baru jadi novum, bukan omongan dia jadi novum, nggak bisa. Karena keterangan itu sudah pernah di persidangan. Jadi tidak segampang itu. Tadinya ngomong A, terus nanti bilang ngomong B. Tapi kemudian ketika mereka mencabut keterangan itu nggak bisa mencabut demikian. Tapi mereka siap dengan konsekuensinya, Bu Elsa. Apa? Siap dengan konsekuensinya. Nggak perlu ngomong begitu. Harus proses dulu baru bisa dijadiin barang bukti sebagai novum di persidangan PK. Kalau omongan dia sendiri nggak bisa. Itu pasti ditolak oleh jaksa, ditolak oleh hakim, karena pernyataan dia harus dibuktikan dalam putusan. Dalam putusan itu mengatakan misal benar Dede ternyata diarahkan, terus Rudiana dihukum, baru novumnya itu baru dijadikan PK, novum di PK ini kan prematur. Bu Elsa, tapi ketika kemudian kesaksian katakanlah dari Dede Riswanto, Liga Akbar, Saka Tatal, ini kemudian memberikan indikasi bahwa ini merugikan posisi dari Ibtu Rudiana. Tanggapan Anda? Saya nggak merasa dirugikan karena itu kata-kata yang tidak punya legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya putusan yang mendukung keterangan Dede Liga Akbar. Nah, kalau Kak Saka Tatal bilang dia begini begitu, tanyakan dulu ada namanya formulir B4, tulisan tangannya si Saka Tatal yang mengakui dia memukul Eki, mengakui kan dulunya bilangnya polisi. Nah, ini dia dihadapkan oleh jaksa yang perempuan, dia didampingi oleh pengacaranya Ibu Titin, dan dia menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan itu dan tanda tangan. Sayangnya saya nggak bawa ya, saya udah janji bawa. Itu bukti sangat kuat. Kalau dia memberi keterangan tulisan tangan itu juga dipukul. Nggak bisa. Kami tunggu bukti itu. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, apa arti kesaksian Dede Riswanto di sidang PK 6 terpidana? Kesaksiannya ya saya sependapat dengan Bu Elsa, baru bisa menjadi alat bukti novum manakala disampaikan di depan persidangan, ya, dan nanti dinilai oleh hakim. Kalau yang baru disampaikan di depan Pak Didi Mulyadi itu baru informasi. Nah, sekarang ini persidangan resmi, sidang di bawah sumpah, kemudian nanti hakimlah yang menilai, hakim PK.
Hakim PK yang akan menilai apakah keterangannya itu bisa dipercaya, apakah keterangan saksi 1, saksi 2, dan seterusnya yang 3 itu saling bersesuaian, apakah didukung dengan alat bukti lain. Kalau didukung dengan alat bukti lain, ya udah sah dia menjadi nufum, dan tinggal Hakim PK menyatakan apakah PK-nya ini diterima atau ditolak. Tinggal itu saja. Oke, Jadi Pak Susno. harus Ya. ya Oke, Pak Susno selain satu lagi. ya boleh, silakan. Jadi betul, tidak bisa kalau disampaikan dengan hanya omongan ya. Tapi inilah forumnya itu yaitu di depan sidang, kemudian di bawah sumpah, kemudian saling bersesuaian apa tidak, didukung alat bukti lain apa tidak, keterangan yang disampaikan di depan sidang ini resmi ini. Nah kalau itu sudah terpenuhi semua, maka kita serahkan majelis hakim PK, bukan yang sekarang, bukan yang memimpin sidang ini, yaitu Hakim Agung yang akan memutusnya. Gimana nanti? Kita tunggu saja. Oke, tentu kita tunggu. Pak Susno, selain kesaksian dari Dede Riswanto, ada juga yang kemudian menarik perhatian kita, yakni ada kesaksian dari salah satu saksi yang dihadirkan oleh tim pemohon, yakni Adi Haryadi. Adi Haryadi ini menyebut kalau ia melihat malam itu terjadi kecelakaan. Kemudian kalau kita melihat kesaksiannya ini bisa disebut bahwa ini berdiri sendiri. Artinya dalam artian bahwa tidak ada bukti forensik sebetulnya. Seberapa kuat ini kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim? Yang penting dia bersesuaian, didukung oleh lain kan. Yang tadi yang sudah disebut Liga Akbar dan sebagainya, karena mereka tentang cerita. Melihat kejadian ternyata tidak melihat, itu bersesuaian. Nah, Adi Haryadi melihat kejadian kecelakaan, kan? Bukan kejadian pembunuhan ya. Kejadian pembunuhan itu sudah ditolak itu. Nah, sekarang dia harus didukung dengan saksi yang lain. Nah, siapa lagi? Nah, saksinya ada Adi Haryadi ini kan pengembara itu. Terus ada Hasanuddin yang lengkap dengan dukungan foto yang ada di HP jadulnya, yaitu bisa dibuka apa tidak. Kemudian didukung lagi, nanti nggak tahu udah diperiksa belum saksi yang naik sepeda motor itu, ya Oki ya kalau nggak salah, saksi Oki dan saksi Yayan. Kemudian ada lagi saksi yang mau mantenan, ada lagi saksi-saksi lain, karena itu dikaitkan dengan peristiwa yang katanya yang perlu dibuktikan itu kecelakaan lalu lintas. Yang melihat itu sepeda motor ugal-ugalan. Jadi udah didukung dengan, syukur kalau bisa dibuka HP-nya bisa dibuka. Saksi-saksi sekian banyak itu juga saling bersesuaian. Nah, itu tersendiri untuk peristiwa kecelakaan. Kalau yang ini tadi untuk peristiwa pembunuhan yang katanya tidak ada pembunuhan itu menurut mereka ini. Yang ini mengatakan dia tidak berbicara pada pembunuhan, tapi saksi Adi, saksi Hasanuddin, saksi Oki, saksi Yayan, saksi yang siapa itu yang katanya mau mantenan itu. Nah, itu terhadap peristiwa kecelakaan. Nah, jadi kalau pembunuhan tidak ada, kecelakaan tidak ada, nah ini diberikan di depan sidang, monggo majelis hakim juga yang akan memeriksanya nanti. Oke, apakah ini kemudian bisa disebut bahwa plot pembunuhan ini makin nggak punya pilar, Pak Susno? Saya tidak mengatakan makin nggak punya pilar ya, tetapi itulah faktanya yang disampaikan. Nah, nantinya tentunya keterangan daripada siapa yang disebut tadi, Liga Akbar, terus Dede, terus Pak Rudiana, kalau dia memberikan keterangan juga ya, siapa tahu. Tapi kalau tidak ya, Liga Akbar, Dede, kemudian tambah saksi-saksi fakta lain, seperti yang rumahnya dekat dengan lapangan, yang katanya merupakan tempat terjadinya peristiwa, yang katanya dia tidak pernah, Ketua RW kalau nggak salah ya, Ketua RW lama, kemudian yang lain-lain yang diperiksa, itu saling bersesuaian apa tidak, kemudian didukung dengan alat bukti lain apa tidak. Itu untuk satu peristiwa yang mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan. Yang di sini untuk mengatakan bahwa peristiwa itu kecelakaan. Tapi benar kata Bu Ilsa tadi, harus disampaikan di depan sidang seperti ini, di bawah sumpah, nantinya harus diputuskan dalam putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilannya belum.
Oke, sidangnya juga masih panjang, tentu masih punya Iya, waktu kemudian untuk iya. kita menggali lebih dalam soal kasus ini. Saya ingin ke Bu Elsa. Bu Elsa, koreksi kalau misalnya saya keliru, tapi sejauh ini setelah sidang PK pekan yang lalu kita ikuti beberapa hari, sampai sekarang belum ada suara. Ibtu Rudiana belum bersuara lagi soal sidang. Alasannya Ya apa? begini, kita harus tahu proses pengajuan PK. Yang mengajukan permohonan PK adalah 6 terpidana. Ya. Jadi beban pembuktian kepada si terpidana ini untuk membuktikan. Jadi klien saya tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Tapi kita baru dapat lagi saksi yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini, terpidana ini, mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Nah ini lagi kita gali dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Ya. Nah mereka ini kan diajukan kesaksian-kesaksian ini tidak pernah diaudit, tidak pernah diaudit atau diverifikasi di kepolisian untuk apakah keterangan ini benar atau tidak ya. Terus kemudian ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh darah. Terpidana siapa nih, Bu? Ya saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Oke. Lalu bahwa siapa tuh saksi yang didatangi Termasuk rumahnya. saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda, jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda, dokter Nur Rahman, dokter forensik, juga yang mana ditemukan sperma, kemudian juga kita juga melihat bahwa celana dalamnya Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya, karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang ngapain sih? Kalau dia bunuh ngapain capek-capek dipindahkan? Justru dia ingin membuat suatu kesan ini terjadi kecelakaan dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya karena itulah dipasang helm padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga handphonenya tidak hancur, dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Oke, Bu Elsa, mohon maaf saya potong. Tapi redaksi NTV pernah mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung kan. Betul, kami hanya lihat yang melalui lihat foto. kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh. Karena di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada 2 garis di sini
dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Terus kemudian di belakang, paha belakang itu 19 cm dan dijahit oleh dokter, oleh polisi lagi. Dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi Dan- sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina dan juga itu. Tunggu. Oke. Dan ditemukannya mandau. Ya. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Dan Ucil ini setelah mereka melakukan sayatan-sayatan kepada Eki dan Vina, dia juga tanggal 29 dia mengancam seorang wanita dengan mandau juga dan ingin membunuh juga. Nah, pada saat itulah dia ditangkap oleh polisi di Polsek Talun Utara Ini Barat tanggal berapa, Bu? tanggal 29. 29 Agustus. Iya. Dan dia dengan barang buktinya mandau lagi. Jadi waktu tanggal 29 itu belum ketahuan soalnya Vina dan Eki ya. Dia itu ada dalam tahanan. Jadi waktu 8 ini diamankan, kemudian setelah dicek oleh Kasat Serse 1x24 jam, satu orang dilepas karena memang tidak terlibat. Baik. Terus dari mereka lah mengatakan bahwa masih ada yaitu namanya Ucil. Dan dia dalam tahanan. Dan waktu dia di dalam proses kasusnya Vina dan Eki, dia juga diproses di kasus pengancaman dan penganiayaan Yang berat. tanggal 29 itu. Iya. Jadi ada hukumannya, ada putusan